Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang EduSMKN 7. Silakan login kembali ke dalam sistemnya. Gunakan username dan password yang telah diberikan. Setelah login, masuk ke pelajaran Bapak Ibu. Pada hari sebelumnya, saya sudah mengedit, menambahkan foto, dan mengganti warna untuk masing-masing tema yang saya miliki. Nah, kali ini yang pertama yang akan saya lakukan adalah untuk memasukkan aktivitas-aktivitas di dalam materi pertama saya, yaitu pengenalan dasar komputer. Lalu, pastikan menekan tombol hidupkan pengeditan. Scroll hingga menemukan materi pertama, Pak Ibu. Nah, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memberikan polling atau pertanyaan kepada siswa tentang sejauh mana dia mengerti tentang komputer dalam bentuk pilihan. Maka saya akan tambahkan aktivitas atau sumber dan memilih pilihan. Nama pemilihan saya akan tulis teks pendahuluannya adalah baik. Ini deskripsi teks pendahuluannya. Di sini saya akan tampilkan deskripsi. Lalu untuk opsinya, pertama, izinkan pemilih untuk diperbarui. Artinya jika siswa sudah memilih, apakah dia berhak untuk mengubah kembali pilihannya? Jika iya, silakan ya. Namun jika pemilihan itu hanya boleh sekali, maka diisi dengan tidak. Lalu di sini apakah pilihannya boleh 2 kali atau beberapa? Di sini saya bilang tidak. Batasi jumlah yang diperbolehkan. Lalu opsi yang pertama, saya terus buat bisa. Buat video YouTube. Udah dari tadi kedengaran depan, kedengaran ke sini. Nah, sini saya sudah menyiapkan opsi pertama adalah pertanyaannya yang pertama kemampuan komputer. Deskripsinya adalah saya ingin tahu apakah siswa-siswa saya itu bisa menggunakan komputer. Dan pilihan yang pertama adalah siswa saya bisa menggunakan komputer, cukup mampu, kurang mampu, tidak bisa, dan terakhir saya tidak tahu apa-apa. Jika Anda ingin menambahkan pilihan lagi, silakan klik tambahkan luas pada formulir. Untuk kesediaan, Bapak Ibu bisa mengaktifkannya kapan ingin dimulai, kapan ingin selesai. Dan terakhir, ada hasil juga. Apakah hasilnya ditampilkan kepada siswa tentunya.
Jika Bapak Ibu ingin menampilkan pada siswa, maka pilihlah selalu tunjukkan hasil. Atau di sini juga tunjukkan hasil kepada siswa setelah mereka memilih. Atau yang ketiga, menampilkan hasil ketika pemilihannya ditutup. Yang Bapak setting pada ketersediaan di sini. Di sini saya akan membuat tunjukkan pada hasilnya pada siswa setelah mereka menjawab. Privasinya, apakah dia jadikan sebagai anonim atau tampilkan juga namanya sekaligus. Di sini saya jadikan dia anonim. Jadi saya ingin lihat kalau saya rata-ratanya kemampuan komputernya bisa tidak. Apakah tampilkan kolom yang belum menjawab? Ya atau tidak? Apakah kita perlu menampilkan juga jawaban yang tidak aktif atau yang ditangguhkan? Ini saya berikan tidak saja. Lalu di sini ada penyelesaian aktivitas. Saya akan membuat satu centang ketika aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi tertentu, yaitu siswa harus melihat aktivitas dan pastikan siswa memilih. Baik, setelah itu saya akan simpan dan tampilkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan yang berbentuk horizontal. Bapak Ibu bisa menggantinya ke dalam bentuk vertikal dengan mengedit setelannya. Seperti ini. Display horizontal diganti dengan vertikal. Maka kita tinggal mengetik simpan dan tampilkan. Maka hasilnya juga akan berubah seperti ini. Ini hasil tampilan seperti ini. Jika Pak Ibu ingin melihat hasilnya seperti apa, cukup klik nama Pak Ibu dan beralih peran menjadi murid misalnya. Tampilan murid ada seperti ini. Maka pilihlah pilihan berikut ini. Nah, akan seperti itu. Saya akan kembali lagi ke peran normal. Dan kembali lagi ke kelas saya. Setelah itu, matikan mode editor. Jika dilihat, akan tampil sebuah aktivitas baru seperti ini. Baik, selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi untuk membuat aktivitas selanjutnya.